Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Firmansyah dari PJKR 5A dengan NPM 18 10 63 10 70 144. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang manajemen organisasi. Nah, manajemen adalah proses pencapaian target organisasi secara efektif dan efisien melalui proses perencanaan, terus kepemimpinan, pengorganisasian, pengontrolan, dan sistematika kepegawaian dari integrasi pemanfaatan sumber daya organisasi. Nah, dari hal tersebut akan menjadi tujuan yang spesifik. Nah, kemudian dalam manajemen itu terdapat satu orang manajer. Nah, sudah tidak asing kan untuk kalian manajer itu apa? Jelas-jelas manajer itu pemimpin yang memberikan keputusan, menentukan keputusan dalam organisasi tersebut. Nah, perihal dengan manajer, pasti banyak manajer yang mempunyai sifat atau karakteristik yang berbeda dari cara bekerjanya atau bagaimananya. Itu juga tergantung dalam pegawainya tersendiri. Jika pegawainya tidak mengikuti sesuai arahan, maka manajer yang baik segimanapun akan cuek pada pegawai tersebut. Nah, jika pegawainya mengikuti apa yang telah ditentukan dalam perusahaan tersebut, nah, mau segalak gimana pun, sejutek gimana pun manajer, pasti akan respect pada pegawai tersebut. Nah, kemudian dalam pemilihan manajer pun tidak asal memilih, pasti dilihat dalam sistem akademiknya, kemudian sertifikat kepelatihannya atau sertifikat apa, dan pengetahuannya, dan lain-lainnya. Kemudian untuk mencapai tujuannya perlu ada struktur yang memungkinkan perencanaan, pengorganisasian, serta pemanfaatan dalam motivasi dan mengevaluasi organisasi tersebut, baik dalam manajemen formal maupun informal. Kemudian dalam manajemen itu terdapat prinsip. Nah, prinsip yang pertama itu di mana manajer menjadi pemimpin yang efektif. Kenapa disebut pemimpin yang efektif? Karena manajer itu harus menghargai apa tujuan dari organisasinya dan menghargai hak-hak karyawan yang bekerja padanya. Jika keduanya itu dihargai dan berkesinambungan, maka perusahaan tersebut itu akan berjalan dengan baik dan lancar. Jika tidak berkesinambungan atau bertolak belakang, maka perusahaan tersebut bukannya maju, malah menurun karena tidak adanya keharmonisan. Nah, seperti itu. Kemudian setelah manajemen itu ada administrasi. Nah, administrasi itu merupakan pelayanan tata usaha, baik pelayanan ketik mengetik atau surat menyurat dan lain-lainnya, yang dilakukan secara teratur untuk memudahkan manajemen mengatur dan memanajemani dari perusahaannya tersendiri atau organisasinya tersendiri. Nah, administrasi pengorganisasian dan sistem pertandingan itu sangat dibutuhkan dalam pengelolaan pertandingan. Nah, dengan administrasi yang baik, maka akan menghasilkan pertandingan yang sukses, bahkan lebih baik jika administrasinya baik. Jika administrasinya saja tidak berjalan baik, maka pertandingan akan berjalan baik apa tidak? Ya, jelas tidak. Kemudian dalam pertandingan tersebut pun ada satu orang manajer. Nah, di mana satu orang manajer itu yang memimpin jalannya pertandingan, yang memberi arahan, memberi keputusan kepada pegawai-pegawainya atau yang bekerja padanya. Nah, terlepas dari hal itu, pasti perlu adanya motivasi. Nah, motivasinya itu bisa berupa apa saja, terutama dalam upah. Nah, sering terjadi itu dalam hal upah ya, di mana-mana pun banyak pegawai yang ngeluh karena apa yang dia kerjakan tidak sesuai apa yang dia bayarkan. Nah, maka dari itu manajer itu harus memberikan sesuai apa yang dia kerjakan. Misalkan kerjanya segini, bayaran pun harus segini. Jadi harus balance. Jangan miring. Jangan kerja banyak, penghasilannya dikit. Nah, itu yang membuat karyawannya malas untuk bekerja karena hal tersebut. Kemudian harus memberi kenyamanan dan keamanan agar karyawan itu tidak ragu untuk bekerja dalam perusahaannya tersebut. Nah, setelah itu
manajemen dan administrasi itu meliputi 4 hal. Yang pertama itu ada perencanaan. Nah, di mana perencanaan tersebut memiliki apa yang ingin mereka capai. Nah, berarti itu termasuk dalam tujuannya kan. Tujuan apa yang ingin dicapai. Nah, seperti itu. Kemudian ada pengorganisasian, di mana pengorganisasian itu sekumpulan orang-orang yang sudah sepakat tentang apa yang direncanakannya dan dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan. Nah, kemudian adanya kepemimpinan. Nah, di mana di situ ada satu orang yang menjadi pemimpin dalam organisasi tersebut yang sudah dijelaskan dalam sebelumnya. Pasti dia yang akan memberikan keputusan dan memilih keputusan serta bisa menyelesaikan masalah jika karyawan tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah dalam suatu masalah tertentu. Nah, jika karyawan masih bisa menyelesaikannya sendiri tanpa ada masalah, baru manajer itu tidak akan ikut campur. Kecuali jika karyawan tidak bisa menyelesaikan masalahnya, nah manajer yang akan turun untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian adanya evaluasi. Evaluasi itu sangat penting dalam sebuah kegiatan atau organisasi atau apa, pokoknya penting evaluasi untuk melihat kerja kita itu benar, baik, berhasil atau gagal. Nah, mau pekerjaan kita berhasil atau gagal itu pasti akan ada yang dievaluasi untuk makin maju ke depannya. Karena kalau tidak dievaluasi, kita tidak akan tahu kurangnya di mana, lebihnya di mana, dan seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.